haleluya. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tetap bersemangat ya. Hari ini Desember 24 tahun 2022, hari Sabtu, Bapak Ibu sekalian. Sekedar informasi, di New York bukan lagi dingin, tapi dingin sekali ya. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Hari ini renungan kita sudah tiba di kitab Mazmur pasal yang ke-148 ya. Saya akan membacakan beberapa ayat buat Bapak Ibu sekalian. Mazmur 148 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah dia di tempat tinggi. Pujilah dia, hai segala malaikatnya. Pujilah dia, hai segala tentaranya. Pujilah dia, hai matahari dan bulan. Pujilah dia, hai segala bintang terang. Pujilah dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan. Ya, hari ini kita sedang merayakan Natal. Di mana-mana ada lagu-lagu Natal, di mana-mana banyak hiasan-hiasan Natal, juga di sosial media saling bertukar ucapan selamat hari Natal ya. Ingat nggak? Natal itu apa? Ya, yang sedang kita rayakan ini apa? Sinterklas atau lampu-lampu yang bergemerlapan. Yang sedang kita rayakan apa? Liburan untuk makan-makan. Tapi makna di balik semuanya itu apakah kita menyadari? Kalau hari-hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita melalui kemeriahan dan kegegap gempitaan, melalui hias-hiasan lagu-lagu Natal ini, yaitu bahwa kita ini harus ingat bahwa semuanya terjadi itu karena ada satu pribadi yang hebat, yang luar biasa, yang maha besar, yang maha kuasa. Namanya Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Ya, saya senang sekali kalau banyak orang merayakan Natal. Bahkan anak-anak muda juga merayakan Natal, kumpul-kumpul, dan kemudian mereka makan-makan untuk merayakan Natal, ya kan? Tetapi semua itu sia-sia, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak tahu apa sih makna daripada Natal itu. Ya, sekali lagi melalui kesempatan yang baik ini kita sedang merayakan Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja yang mencintai dan mengasihi kita. Ya, hubungan manusia dengan Tuhan Allah sempat terputus. Ya, mengapa? Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, dan Alkitab berkata semua manusia, artinya tidak ada satupun manusia yang tidak jatuh di dalam dosa. Dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Allah kita, Yesus Kristus, dia adalah Tuhan yang maha kuasa,
Tuhan yang Maha Kudus, sehingga yang Maha Kudus itu tidak bisa hidup bersama-sama dengan yang tidak kudus, dengan yang cemar itu. Maka itu 2000 tahun yang lalu, melalui Yesus Kristus, Tuhan Allah itu sedang mengulurkan tangannya kepada kita. Ya, bahasa gaulnya bilang gini, ayo wes, salaman, salaman, salaman. Ayo berdamai, berdamai, berdamai. Ya, tinggal sekarang kita mau nggak menerima salaman daripada Tuhan? Ya, sebab manusia tidak bisa hidup kudus dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Maka itu Tuhan lahir ke atas dunia ini, yaitu agar supaya kita yang mau menerima salaman dari Tuhan, yang mau menerima uluran tangan dari Tuhan, yang mau menerima perdamaian daripada Tuhan, mereka diampuni dosanya, dibersihkan dari dosa-dosanya, dijadikan hidup yang benar dan kudus, sehingga kita boleh bersama-sama kembali dengan Tuhan Allah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, melalui Mazmur 148 tadi mau mengingatkan kepada kita-kita ini bahwa mari semuanya memuji Tuhan. Sebab tidak ada satu pribadi pun di atas muka bumi ini yang layak, yang patut dipuji kecuali Yesus Kristus Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini, di tengah-tengah perayaan Natal, mari fokusnya bukan kepada kue-kue, fokusnya bukan kepada hadiah-hadiah, fokusnya bukan kepada hiasan-hiasan Natal, tapi mari kita fokus kembali kepada Tuhan. Aduh Tuhan, Engkau begitu baiknya, Engkau begitu agungnya, Engkau begitu mulianya. Dan pada hari ini, seperti yang ditulis dari Mazmur 148 ini, aku mau memuji-muji Tuhan. Ya, memuji Tuhan dengan perkataan kita, maupun dengan lagu-lagu yang kita naikkan, yang kita angkat, yang intinya, isinya adalah mengagungkan nama Tuhan. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, seperti pujian yang kita naikkan tadi waktu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bahwa ketika kita memuji Tuhan, Tuhan hadir. Dan kehadirannya itu sangat berarti bagi kita. Jadi dengan ketika kita memuji Tuhan, kita menyadari selain Dia adalah Tuhan yang maha baik, tapi Dia juga Tuhan yang maha hadir. Ya, dimanapun kita hari ini, apapun yang sedang terjadi, yang dialami oleh hidup kita, salah satu berita Natal berkata jangan takut. Ya, kita nggak boleh takut Bapak Ibu sekalian ya tentang masa depan kita. Kita nggak boleh takut tentang hari esok kita. Sebab 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan pengharapan kepada kita. Saya sudah sampaikan bahwa kalau pengharapan kita cuma di dunia ini, aduh sealangkah sayangnya. Percuma Bapak Ibu sekalian, kok cuma di situ saja. Tapi pengharapan kita selain di bumi, bahwa nanti pada saatnya ketika itu tiba, kita akan memiliki kehidupan yang kekal selama-lamanya, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Alkitab bilang begini, kalau Yesus Kristus Tuhan, anaknya yang tunggal, anaknya yang dicintai dan dikasihinya, itu diberikan kepada kita, masa berkat-berkat yang lain tidak Tuhan berikan kepada kita?
Maka itu Bapak Ibu sekalian, nggak ada alasan buat kita untuk menjadi takut selama kita hidup di dalam Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita hidupnya hari-hari ini takut dan khawatir, jangan-jangan dia ketika semua orang merayakan Natal, dia tidak mengerti makna Natal itu sesungguhnya, ya. Seperti kalau kita melihat ada anak-anak atau ketika kita ini waktu anak-anak, ya. Bagaimana ketika tangan kita digandeng oleh orang tua kita, ya. Kita merasa aman, kita merasa tentram di tengah-tengah keramaian, ya. Nah, demikian juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah Allah Immanuel, maka kita juga nggak akan takut. Mengapa? Kita tahu bahwa di tengah-tengah keramaian, entah itu keramaian yang tidak baik, keramaian yang menakutkan, ya, bahwa Tuhan itu menyertai kita. Artinya apa? Karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan pula yang akan menjaga dan melindungi kita. Dan selain itu, Tuhan pula yang akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Namanya adalah Yehova Jireh, Tuhan Allah yang menyediakan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, seperti yang ditulis dari Mazmur 148 ayat yang kelima, pakai kesempatan hari-hari ini di mana kita merayakan Natal, kita pakai untuk memuji Tuhan. Kalau biasanya kita nggak bisa memuji Tuhan, isinya ngomel, bersungut-sungut, bahkan hidupnya acuh tak acuh kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan yang begitu berharga untuk kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita sudah meninggalkan kasih yang mula-mula, kembalilah kepada Tuhan, ya, dan berkata kepada jiwa kita, hai jiwaku, ayo sekarang pujilah Tuhan. Ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau. Ya, Ibu Yongki seringkali mengajarkan jemaat, ya, ayo dalam tengah situasi yang nggak baik, ketika hatimu sedih, ayo memuji Tuhan. Dan ada jemaat-jemaat yang bilang begini, nggak bisa Bu Yongki, ya kan, hatiku sedih, ya. Dan Bu Yongki bilang, enggak, ini bukan soal bisa, nggak bisa. Ini soal mau atau tidak mau. Ya. Dan Bu Yongki bilang gini, ayo tirukan saya, kita nyanyi bareng-bareng. Ya. Dan ketika jemaat, orang yang dikonseling itu mau menyanyi, memuji Tuhan bareng-bareng, ya, melalui telepon, mungkin juga melalui video call, Bapak Ibu sekalian. Di situ apa? Itu untuk diarahkan kepada Tuhan. Dan ketika mereka mau, mereka merasakan hadirat Tuhan, dan kemudian mereka mulai fokusnya lagi kepada Tuhan, bukan kepada masalah dan persoalannya, maka kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam hidupnya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari melalui peristiwa di mana kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu, inilah kesempatan yang baik Bapak Ibu sekalian, ya. Kita bisa tinggal buka media sosial, YouTube, Spotify. Biarlah itu, kalau kita nggak bisa memuji Tuhan, biarlah kita putar lagu-lagu Natal, ya. Dan kemudian dengan mulut lidah kita ikut memuji Tuhan. Bahwa dia adalah Allah yang memberikan pengharapan. Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan yang menjamin kehidupan kita di dunia ini
maupun di kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Kita akan segera meninggalkan tahun 2022 dengan kepala yang tegak, dengan penuh pengharapan apapun yang dikatakan oleh dunia yang ada di depan. Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Jangan izinkan masalah itu membungkam mulut kita, sehingga kita nggak bisa memuji Tuhan. Justru masalah itu biarlah membuat mulut kita terbuka untuk memuji Tuhan, sehingga masalah kita menjadi kecil dan kita bisa melihat Tuhan itu makin besar dan dahsyat berkarya dalam hidup kita. Tetapi ketika mulut kita tidak memuji Tuhan, kita meratapi kesedihan, kita meratapi persoalan kehidupan kita meratapi ketakutan-ketakutan yang akan datang, maka persoalan yang makin besar dan Tuhannya makin kecil. Sekali lagi saya baca Mazmur 148 ayat yang kelima. Berita Natal itu adalah, baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Ya, dikatakan sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Itu adalah bonus ketika kita memuji Tuhan. Tuhan berfirman, hai sakit penyakit, nyala. Hai persoalan, nyala. Hai apa yang jadi pergumulan kita, nyala. Sebab inilah anak-anakku yang aku kasih. Lihat, dari mulut lidahnya keluar puji-pujian yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Engkau menolong setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah di tengah-tengah suasana Natal ini, kami mau kembali Tuhan membiasakan diri untuk memuji-muji nama Tuhan. Sebab tidak ada satupun yang layak dipuji, termasuk masalah kami. Kami tidak layak untuk memujinya. Hanya satu yang layak kami puji, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin.